Salam, puji Tuhan. Berjumpa dalam berita hidup baru kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, siang hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengar satu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Puji Tuhan. Kalau kita merenungkan firman ini, maka kita bisa melihat bagaimana dikatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ternyata Tuhan inginkan pergaulan, dan Tuhan mau pergaulan itu menjadi pergaulan yang antara kita dengan Tuhan. Karena pergaulan kita dengan Tuhan akan menjadikan kita seperti yang Tuhan mau. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, bergaul di sini adalah berhubungan dengan Tuhan secara pribadi, secara bersama-sama, tetapi yang menikmati, percaya Tuhan itu ada dan bersama-sama. Dan di dalam ayat firman Tuhan berbicara tentang pergaulan, ada dua tokoh yang sangat bergaul karib dengan Tuhan, yaitu Henokh, juga Elia, dan ada juga Yohanes di dalam Perjanjian Baru. Dan mereka mengalami pergaulan dengan Tuhan yang luar biasa. Dan pergaulan dengan Tuhan yang luar biasa itu menyebabkan mereka sangat mengalami kekuatan Tuhan yang berbeda dengan orang-orang sezamannya. Kita tahu Henokh, dia akhirnya diangkat oleh Tuhan ke sorga karena pergaulan dia dengan Tuhan yang luar biasa. Dan Elia juga bergaul dengan Tuhan yang luar biasa dan juga diangkat naik ke sorga dengan kereta berkuda yang berapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita balik ayat ini, karena ayat ini berbunyi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya kalau kita lihat dari kebenaran ini, bahwa kalau kita bergaul dengan hal yang buruk, itu akan mengkikis hal-hal yang baik dalam hidup ini. Pergaulan orang dengan dunia black magic akan menjadikan dia menjadi ikut jahat. Pergaulan orang dengan dunia-dunia yang tidak baik akan membuat dia hilang segala yang baik. Tetapi kalau kita balik ayat ini, pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan yang buruk. Itu juga bisa terjadi, saudara. Ketika orang semakin bergaul dengan Tuhan, maka kebiasaan-kebiasaan dia yang buruk itu bisa makin dikikis, makin tersingkir dari hidupnya. Ini juga yang Tuhan inginkan. Makanya bangunlah pergaulan yang pertama itu adalah bergaul dengan Tuhan. Setiap orang harus membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, membangun hubungan dengan Tuhan itu tidak ada cara yang lain. Bukan dengan kekuatan kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara harus tahu bahwa pergaulan kita dengan Tuhan itu bisa terjadi karena Yesus membuka jalan untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Tanpa Yesus, kita tidak bisa
bergaul dengan Tuhan. Karena Tuhan begitu suci, begitu sempurna, mutlak kekuatannya. Sedangkan kita berdosa. Tetapi syukur karena Yesus datang tanpa dosa, membayar dosa kita di atas kayu salib, sehingga kita bisa layak ketemu Tuhan kembali. Dan dari sejak itu, ketika kita menerima Yesus itu sebagai Tuhan dalam hidup kita, kita mulai sedang membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Dan semakin kita memanggil nama Yesus, semakin kita beribadah kepada Tuhan, semakin kita bangun doa, bangun perenungan akan firman Tuhan. Itulah cara kita bergaul dengan Tuhan. Bergaul lewat firman-Nya, lewat penyembahan kepada Tuhan, bergaul lewat doa kita. Maka kita sedang membangun satu hal yang boleh dibilang itulah yang terbaik. Dan pergaulan kita dengan Tuhan yang baik itu akan mengikis kebiasaan yang buruk, akan menghancurkan kebiasaan yang buruk. Karena itu ada banyak kesaksian orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Mereka bilang sejak mereka mengenal Tuhan, bertemu Tuhan, mereka mulai bisa lepas dari narkoba, mulai bisa lepas dari obat-obatan, lepas dari segala kejahatan, karena hubungan mereka dengan Tuhan sudah terjalin. Saya ingat satu tokoh film yang sangat disukai, terkenal juga, yaitu Tarzan. Manusia Tarzan. Tarzan itu sejak kecilnya dia dirawat oleh binatang, gorila. Kalau kita mengikuti cerita itu. Dan dia bertingkah seperti binatang. Kemampuan dia juga seperti binatang hampir. Walaupun dia seorang manusia. Jadi karena sudah bergaul dari sejak kecilnya, bergaul begitu erat, jadi dia sudah dipengaruhi dengan kekuatan binatang itu. Inilah yang kekuatan dari sebuah pergaulan. Karena itu ayat ini sangat benar, bahwa ketika kita salah bergaul, maka kita akan bisa merusak yang baik. Kalau kita benar bergaul, maka kita akan makin bagus hidupnya. Dan yang salah akan semakin habis. Berapa banyak saudara dan saya bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan akan memperbarui semua pembaruan hidup kita. Kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, kita tidak akan bisa memperbarui hidup kita. Bergaul dengan dunia ini, kita akan menjadi serupa dengan dunia ini. Bergaul dengan orang yang jahat, kita bisa ikut jahat dengan orang itu. Karena ketika kita tidak benar-benar isi pergaulan yang lebih benar, lebih kuat, maka kita bisa terbawa. Dan sudah ada banyak contoh di dalam kebenaran firman, bahkan di dalam kehidupan kebanyakan orang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya sangat diberkati oleh kebenaran firman ini, bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tapi pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan yang buruk. Amin. Jadi puji Tuhan, berita hidup baru dengan satu ayat ini akan menolong kita untuk mencek kembali pergaulan kita. Berapa banyak kita bergaul karib dengan Tuhan setiap hari. Bahkan setiap detik, setiap jam kita panggil kekuatan Tuhan. Dan orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, mereka mengalami kekuatan Tuhan luar biasa. Mereka mengalami kesaksian hidup yang luar biasa. Mereka mengalami banyak hidup mereka menjadi berkat. Saya percaya kalau saudara dan saya bergaul karib dengan Tuhan, maka kita akan sangat
bisa menjadi berkat. Tergantung pergaulan apa yang kita isi. Banyak orang bergaul dengan dunia, banyak orang bergaul dengan keadaan yang jahat, bergaul dengan handphone, maka hampir-hampir serupa dengan itu. Kita tidak bisa terlepas. Mari perhatikan pergaulan hidup ini. Semakin bergaulah dengan Tuhan lewat ibadah, doa, perenungan akan firman Tuhan. Bergaulah dengan Tuhan lewat komunitas-komunitas orang yang juga bergaul dengan Tuhan. Dan setelah kita kuat pergaulan dengan Tuhan, kita akan bisa menolong orang-orang yang di luar jauh dari pergaulan dengan Tuhan. Kita bisa menarik mereka untuk masuk ke dalam pergaulan dengan Tuhan dengan benar. Kita akan bisa menolong mereka untuk kembali bergaul dengan Tuhan. Mulai dari kita dulu yang mengalami pergaulan dengan Tuhan. Dan pergaulan itu hanya bisa terjadi ketika saudara dan saya menerima Yesus di dalam hidup ini. Itulah pergaulan yang sesejati. Itulah pergaulan yang terbaik. Disitulah kita sedang kembali bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak akan mengalami pergaulan yang benar. Di dunia ini tidak ada pergaulan yang benar. Di luar Yesus, kita tidak bisa punya pergaulan yang baik. Kiranya kebenaran firman ini menolong saya dan saudara. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara harus cek kebiasaan pergaulan apa yang sedang saya bangun hari-hari ini. Yang buruk. Dan itu akan merusakkan kebiasaan-kebiasaan saya yang baik. Saudara cek, sejak bergaul dengan handphone, jam ibadah saya makin berkurang, jam doa saya makin berkurang. Berarti ini sudah menuju kepada pergaulan yang buruk. Sejak mengenal handphone, mengenal sesuatu yang kita tidak bisa kendali, lagi doa, handphone berbunyi, kita juga tidak bisa tenang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kiranya kebenaran firman dalam berita hidup baru hari ini, saat ini, menolong kita mencek pergaulan kita. Bangunlah pergaulan yang baik dengan Tuhan. Dan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup kita akan makin disingkirkan. Akan makin berubah. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya tutup dalam doa, saya mau jawab satu pertanyaan yang ditanyakan kepada saya secara pribadi. Apakah keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus? Ditanya seperti itu, dan saya mau jawab bahwa keselamatan yang sebenarnya kepada semua orang di dunia ini bukan untuk agama Kristen saja, memang ada di dalam Yesus. Kenapa? Karena satu ayat yang saya sangat pegang dan percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus saja. Ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Dikatakan di dalam ayat itu, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas. Jadi bagi orang yang menanyakan hal ini kepada saya, apakah keselamatan hanya ada di dalam Yesus? 100%, 1000%
benar. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Kenapa hanya Yesus yang bisa? Karena hanya Yesus yang datang tanpa dosa. Sebagai manusia yang tanpa dosa. Mati bayar dosa manusia di atas kayu salib. Tetapi bukan hanya berhenti mati dan dikuburkan, tapi bangkit mengalahkan maut, setan dan neraka. Dan naik kembali ke surga karena dia datang dari surga. Duduk kembali di tata surga sebagai Tuhan. Menyediakan tempat. Dan bekerja kembali di dalam kehidupan hati manusia sekarang melalui kuasa Roh Kudus. Jadi jelas, kalau kita melihat keselamatan hanya ada di dalam Yesus, itulah jelasnya. Dia datang dari surga tanpa dosa, membayar dosa kita. Oleh satu manusia berdosa, Adam, saya dan saudara semua sudah berdosa. Oleh satu manusia baru, Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, yang datang tanpa dosa, semua orang bisa disucikan, dikuduskan kembali. Jadi tidak ada cara yang lain, jawabannya juga tepat. Upah dosa adalah maut. Harus manusia yang bayar dosa itu, tapi harus manusia yang tak berdosa. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau saudara dengar ini benar, Yesus itu menyelamatkan bukan untuk agama Kristen saja, tapi untuk semua orang yang percaya kepadanya. Siapapun saudara, kalau datang kepada Yesus, menerima Yesus, maka saudara bisa diselamatkan. Dan memang keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Bukan di dalam gereja. Bukan di dalam organisasi. Bukan di dalam nama pendeta apapun. Karena yang menyelamatkan kita adalah Yesus. Kita semua sudah berdosa. Yesus datang dan menyucikan kita kembali. Jadi, kalau mau cari keselamatan di bawah kolong langit ini, tidak akan dapat. Keselamatan itu datang dari surga melalui Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara yang menanyakan pertanyaan ini kiranya mendapat jawaban, dan saudara juga bisa menolong orang lain yang bertanya, apakah benar hanya ada di dalam Yesus keselamatan? Dan itu adalah benar, 100%, 1000%, triliunan persen. Tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Tadi ayat itu, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Itu adalah menjadi jaminan kita bahwa kita tidak boleh ragukan lagi keselamatan yang ada di dalam Yesus. Sangat sempurna, mutlak, abadi. Jadi berarti di luar Yesus saudara bisa terjemahkan sendiri, pastilah kita binasa. Siapapun kita, mau Kristen, mau pendeta, di luar Yesus kita pasti binasa. Tapi di dalam Yesus kita pasti diselamatkan, memiliki hidup yang kekal. Amin. Karena itu saya harap kita semua ada di dalam Yesus. Saudara yang baru dengar juga, masuklah di dalam Yesus. Terimalah Yesus. Terima Yesus bukan terima agama. Terima Yesus, terima keselamatan. Terima hidup yang kekal. Terima kembali bergaul dengan Tuhan. Terima kembali hubungan dengan Tuhan. Karena Yesuslah yang membawa kita bisa datang kembali kepada Allah lewat pengudusan yang Yesus berikan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya harap berita hidup baru terus akan memberi pembaruan, memberi kekuatan baru untuk setiap kita yang merenungkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi secara lanjut, ini ada satu pertanyaan saja yang saya jawab, nanti bisa bertanya juga kembali kepada saya lewat WA boleh, dan lewat media Facebook ini juga boleh. Dan saya siap, kalau saya bisa jawab dari kebenaran firman, saya akan jawab. Yang saya tidak bisa jawab, nanti kita tanya Tuhan dulu apa ya jawabannya. Tetapi kalau di dalam firman hampir semua terjawab.
Karena firman adalah jawaban untuk seluruh kehidupan manusia. Amin. Firman ini memberikan kita kembali kepada kebenaran Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa pulihkan pergaulan dalam hidup kami. Ajar kami lebih bergaul dengan Tuhan, supaya pergaulan kami dengan dunia akan terkikis, pergaulan kami dengan kegelapan akan semakin sirna, karena terang Kristus memenuhi kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, sungguh memberkati saya secara pribadi dan juga untuk setiap yang menyaksikan berita hidup baru. Terima kasih Bapa, berkatilah supaya setiap orang bisa kembali bergaul dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di dalam berita hidup baru di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.